Bapak Ibu kekasih Kristus dimanapun Anda berada. Pada saat ini marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan untuk menjadi landasan kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah nafas hidup kita. Jadi firman Tuhan bukanlah tulisan atau huruf, tapi adalah nafas Allah. Injil adalah pemberitaan mengenai Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Kekasih Kristus, kita akan mengambil tema hari ini, yaitu mengenai menjadi Kristen. Kristen, kalau kita bersama-sama, kita sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi kadang-kadang karena kita sejak lahir menjadi Kristen, kita lupa apa itu Kristen. Demikian juga orang yang belum mengerti Kristen, melalui hari ini kita bisa mengerti apa itu Kristen. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11 ayat 26. Kisah Para Rasul 26 ayat 26. Roma 16 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 16. Galatia 5 ayat 1 dan 2 Korintus 12 ayat 2. Ayat 26 yang demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kita akan berdoa dahulu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memberitakan firman-Mu dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Buka mata hati orang yang mendengarkannya, sehingga ia mengerti kehendak-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kekasih Kristus, kita kembali kepada ayat yang baru kita baca. Di dalam bahasa Yunani, Kristen itu Kristianos, dari kata Kristus. Jadi Kristianos adalah pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Mengapa saya memilih tema menjadi Kristen? Kata Kristen yang tentunya sudah sering kita dengar, bahkan kita ada yang sejak kecil sudah beragama Kristen. Bagi yang belum mengerti, ya inilah kita belajar mengerti. Dan yang sudah menjadi Kristen, saya tidak akan menggurui, namun mungkin penting untuk mengingat kembali Alkitab kita yang telah kita buka dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ayat yang sama kembali saya ingatkan bisa kita lihat dalam Roma 16 ayat 7, Kisah Para Rasul 26 ayat 26, 1 Petrus 4 ayat 16, Galatia 5 ayat 1 dan 2 Korintus 12 ayat 2. Kata Kristen di sini tidak dibawa atau dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Kristen
itu terjadi karena panggilan yang diberikan oleh orang banyak, karena nama yang menjadi teladan hidup sesembahan mereka, yaitu Yesus Kristus. Karena mereka setia pada keyakinan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit kembali mengampuni dosa manusia. Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Yesus Kristus adalah anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Dan rencana Allah yang sejak semula, yaitu ingin menyelamatkan manusia dari dosa, yang ditulis oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama, mulai Kejadian pasal 3 ayat 15, Ulangan 18 ayat 18. Peristiwa itu dibuktikan dan bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 26. Allah adalah Allah yang setia, tidak pernah melupakan janjinya. Firman ini dikuatkan pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalib. Ia mengatakan sudah selesai. Apanya yang selesai? Yang selesai adalah janji Allah untuk menyelamatkan manusia melalui darah perjuangan Kristus Yesus di kayu salib. Semua manusia, bangsa manapun, berdosa seperti apapun, yang mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus, artinya tidak dipaksa, berhak menerima memperoleh pengampunan dosa dalam salib Kristus, sehingga manusia beroleh persekutuan kembali dengan Allah Bapa. Allah Bapa surgawi, karena dosa dan maut telah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib. Paulus, seorang rabi Yahudi yang tidak cacat dalam keagamaannya, karena ia mendasarkan hidup karena melakukan hukum Taurat, ia sangat benci kepada orang-orang Kristen. Mengapa dia benci kepada orang Kristen? Karena orang Kristen mengakui dan menyiarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dia mengejar-ngejar orang Kristen dari Yerusalem sampai ke Damsyik. Namun di tengah perjalanan di kota Damsyik, dia ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saksinya adalah kawan-kawannya. Kemudian dia dibaptis oleh Ananias dan bertobat. Perjalanan kisah inilah yang menjadi titik balik Rasul Paulus, sehingga dia menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia dipanggil menjadi alat Kristus. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengakuannya di Filipi pasal 3 ayat 7-8, Paulus mengatakan dulu yang merupakan kebanggaan Paulus dalam melakukan hukum Taurat, dia sendiri mengakui bahwa semua dianggap rugi akan pengenalan Kristus, dan bahkan dia mengatakan sebagai sampah. Jadi dia bukan hidup kembali oleh karena Taurat, tapi oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus. Di Antioquia, Paulus mengabarkan Injil bersama di Syria, mengabarkan Injil bersama dengan Barnabas.
1 tahun lamanya ia memberitakan Injil, mendidik jemaat mula-mula untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk tetap menjadi pengikut Kristus. Disitulah nama Kristen menjadi nama bagi pengikut Kristus sampai hari ini. Jadi nama Kristen bukan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus dari surga, tapi akibat perbuatan-perbuatan yang seperti Kristus itulah sehingga nama Kristen menjadi ada sampai detik ini. Berarti Kristen adalah seperti Kristus atau murid-murid Kristus yang membawa berita pengampunan dosa dan keselamatan, yaitu kehidupan yang mau berkorban agar manusia menemukan kehidupan dengan persekutuan dengan Allah, memperoleh damai sejahtera dengan Allah oleh karena penebusan Kristus. Oleh karena itu orang-orang Kristen hendaklah membawa damai di dalam dunia ini dan membawa sejahtera bagi orang banyak, lahir dan batin. Karena itu sikap hidup orang Kristen mesti mewujudkan keadilan, kepedulian terhadap yang menderita dan susah, lemah, agar semua manusia dan alam semesta menikmati suasana surgawi yang indah. Sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus. Karena pengampunan dosa itulah yang menjadi landasan kita hidup sebagai orang Kristen. Kiranya inilah menggugah kita semua di tengah pandemi COVID-19. Sudahkah kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh? Marilah kekristenan kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.